berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover dan kasih Tuhan. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God malam hari ini. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menebus kita dengan darah-Nya yang kudus, pasti ada sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Ada buah-buah kehidupan yang baru yang memuliakan nama Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita menghampiri tata kasih karunia dengan semua pergumulan-pergumulan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dengan semua pergumulanmu. Percayalah, Tuhan peduli, Tuhan ingin menolong. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang diubahkan. Kami adalah orang-orang yang diciptakan sebagai manusia yang baru. Dalam hidup kami akan mengalirkan sesuatu yang menyatakan kemuliaan-Mu, buah-buah kehidupan yang memuliakan Engkau. Kami sangat percaya Bapa, peristiwa apapun, keadaan apapun dalam hidup kami, akhirnya kami semua boleh semakin mengenal dan memuliakan Engkau. Semua pergumulan kami, semua masalah hidup kami, semua beban berat kami, ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan menolongnya, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik, dan hati kami menjadi lega, jiwa kami menjadi tenang. Kami ingin berikan persembahan syukur kami kepadamu saat ini lewat pujian, penyembahan, dan waktu terbaik dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru, memanggil nama-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami berseru memanggil nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami datang Tuhan, hampiri tahta kudus-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan pelihara, Tuhan sertai langkah kami, pekerjaan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Tuhan selalu nyatakan kasih-Nya dalam hidup kami. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita adalah karena darah Yesus Kristus menyucikan kita dan menjadikan kita pribadi yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pergaulan hari-hari sayangnya kadang-kadang ada orang yang berkata tidak bisa membedakan lagi apakah dia orang Kristen, apakah bukan. Apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau bukan. Karena mereka melihat perbuatannya, tingkah lakunya, kata-katanya kok tidak sama. Saudara-saudara, seharusnya tidak seperti ini. Mestinya ada kontras yang jelas antara orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dengan orang yang belum. Ada perubahan sikap, perilaku, dan kehidupannya pasti memancarkan kemuliaannya Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita akan sharing firman Tuhan tentang buah pertobatan. Apa yang menunjukkan seseorang sudah bertobat? Walaupun kita batasi secara sosial bagaimana harusnya perbuatan dan tingkah lakunya seperti apa. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, mari kita dengar ada satu kesaksian dari Mane. Silakan. Iya Pak, saya kemarin kebetulan pulang kerja langsung ada pelayanan, dan saya biasanya naik kendaraan umum, itu kereta. Nah, pada saat saya pas di stasiun yang dekat rumah, tiba-tiba ada anak kecil antara umur 14-15 tahun, dan maaf dia kurang bisa komunikasi. Tiba-tiba dia nyamperin, segitu banyak orang di stasiun itu, dia nyamperin saya langsung. Tiba-tiba dia artinya dia minta handphone.
dia mau nelpon seseorang. Nah, ketika saya nelpon ternyata yang terima telepon yang di seberang itu orang yang menemukan dia di stasiun Bogor. Dan akhirnya orang itu ngantarin si anak kecil ini ke stasiun yang dekat rumahnya, kebetulan yang saya tunggu kereta api gitu. Nah, oh bukan saya bukan keluarganya Pak, justru saya yang nemuin gitu. Nah, tiba-tiba si anak kecil ini dia langsung dirampas lagi tuh handphone saya, terus dia ketik nomor dan dia ingat nomor orang tuanya gitu. Dan puji Tuhan orang tuanya nelfon, terus tiba-tiba dia minta video call dengan omongannya yang kita mengerti gitu. Dia minta video call dan kita video call sama orang tuanya. Puji Tuhan orang tuanya angkat dan dia bilang, oh iya Pak, terima kasih ya Pak, sudah jaga anak saya, karena dia sudah 3 hari tidak ketemu dan dia kabur dari rumah dan sebagainya. Nah, karena saya buru-buru Pak, saya titip anak itu ke security-nya sampai orang tuanya menjemput dan saya kasih nomor orang tuanya. Apakah benar ini orang tuanya? Saya takut juga benar orang tuanya sesuai yang nomor yang dia kasih apa enggak gitu. Dan puji Tuhan security-nya juga membawa dia ke ruang informasi dan sampai orang tuanya datang. Itu sih Pak. Itu sih bukan kebetulan sih, saya percaya Tuhan kenapa harus saya, begitu banyak orang, dan pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Gitu sih Pak. Ya, itu salah satu contoh konkret ya, bagaimana orang yang diubahkan dalam Kristus memang memiliki kasih yang kadang-kadang untuk sebagian orang tidak terpahami. Kenapa kamu harus begitu? Tetapi itulah kasih, itu melampaui logika, melampaui perasaan. Kadang-kadang kita tergerak hati menolong saja. Saudara-saudara, ketika kita sudah percaya dan bertobat, hidup kita semestinya berbeda dari dunia ini. Dan kontras itu mestinya semakin terlihat ketika kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam kita melihat sesuatu, memperlakukan orang, bersikap, memutuskan, membuat pilihan, itu banyak sekali pasti ada perubahan. Dan kita sendiri bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan berubah semakin buruk, tetapi berubah semakin baik. Itu kita rasakan karena kuasa korban Kristus itu kan menjadikan kita memang ciptaan baru. Roh Kudus akan memberi pertumbuhan dalam diri kita untuk selalu berubah. Oleh sebab itu kita harus selalu membiarkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus selalu memimpin kita dalam proses perubahan-perubahan seperti itu. Lalu Pak, bagaimana sebenarnya cara hidup orang percaya di kehidupan sosial Pak? Ya, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Banyak orang kan jadi batu sandungan karena rajin sekali ke gereja, rajin sekali di lingkungan pelayan kegiatan rohani. Kata-katanya ngutip ayat, terus rohani, terus puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nyanyinya juga lagu rohani, terus sepertinya dia sudah ada di area surga. Ya, tetapi begitu keluar dari lingkungan gereja, lingkungan aktivitas gereja, menjadi orang aneh yang sepertinya itu tidak lagi menginjak di bumi itu hidupnya. Jadi orang lain kadang-kadang menganggap justru aneh. Harusnya kekristenan itu real, sebuah perubahan hidup yang akhirnya menjadi sebuah model bagaimana orang-orang di dunia ini ingin menjadi orang baik itu seperti apa. Mestinya melihat kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal 3 ayat 1-20. Itu sebuah perikop yang menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis itu berkhotbah secara luar biasa. Yohanes Pembaptis itu pengkhotbah yang luar biasa. Dia berkhotbah di padang gurun yang datang banyak sekali. Zaman sekarang kalau pengkhotbah di pedalaman yang datang pada sedikit sekali. ya orang khotbah harus di tempat-tempat yang banyak orang, gitu kan. Kalau orang kadang-kadang gereja saja kalau agak nyempil gitu juga yang datang males gitu. Tapi Yohanes Pembaptis luar biasa. Dia khotbah di padang gurun yang datang banyak sekali. Dan pesan utama Yohanes apa?
bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang jadi pesan luar biasa di ayat 3 kan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pesan utama Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan Yohanes ini tipe pengkhotbah yang tidak mengemas kata-katanya supaya kelihatan manis dan menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Dia berkata dengan lugas, dengan tegas, menyatakan kebenaran yang semestinya. Tujuan dia khotbah bukan hanya sekedar supaya orang senang dan dia jadi populer, jadi favorit, sehingga banyak orang jadi pengikutnya. Tidak. Dia menyatakan kebenaran dengan tegas sekali. Bertobat, bertobat, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, ini pesan yang sangat penting sekali. Karena ketika Yesus Kristus pertama kali pelayanan, ini yang diucapkan Yesus juga. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan pertobatan menjadi bagian penting untuk menyambut kehadiran Sang Mesias. Dan dalam keadaan orang yang begitu takjub, tersentuh hatinya dengan pesan-pesan yang disampaikan Yohanes Pembaptis, mereka pada bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Jadi kalau udah bertobat dibaptis, apa yang harus kami lakukan? Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertanyaan menarik sekali. Apa yang dikatakan Yohanes itu bisa jadi prinsip hidup yang kita bisa pegang. Ayat 11. Jawabnya, ayat 10 dulu ya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, hatinya akhirnya dipenuhi dengan kasih. Ketika hatinya dipenuhi dengan kasih, orang yang bertobat itu pasti akhirnya dia menjadi peduli dengan orang lain. Dia ingin menolong orang lain. Dia prihatin ketika melihat orang lain masih tersesat. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang masih hidup dalam hidup yang lama, hidup dalam kegelapan, hidupnya rusak. Ada belas kasihan yang besar untuk menolong. Kasihnya itu luar biasa. Makanya di situ katakan, kalau ada yang punya makanan, bagikan makananmu. Kalau ada yang mempunyai 2 helai baju, bagikan dengan yang tidak punya. Artinya sebuah kepedulian yang nyata sebagai ekspresi hatinya yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena dia menyambut kebenaran Tuhan, dia bertobat, memutuskan bertobat untuk meninggalkan hidup yang lama, hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Makanya menjadi buahnya apa yang keluar? Buahnya adalah kasih kepada sesama, kepedulian kepada sesama, empati, belas kasihan kepada sesama, kerelaan untuk berkorban. Punya 2 baju, kasih yang satu kepada yang nggak punya baju. Artinya kamu satu cukup kan? Ini untuk ibu-ibu ini jadi perhatian ini. Sudah punya baju 1 lemari masih merasa kurang gitu. Bagikan kepada yang tidak punya. Ini artinya kepemilikan itu bukan segalanya kalau hati seseorang dipenuhi kasih Tuhan. Tetapi menjadi berkat itu menjadi kesukaan. 1 baju kan cukup. Kita nggak pernah pakai 2 baju, apalagi 3 baju. Kecuali orang lagi mencuri di mal, pakai 5 baju dirangkap, gitu ya. Tetapi kita semua 1 baju cukup. Misalnya dalam sebuah acara kan 1 baju, ya. Lalu kalau punya 2 baju kasih yang lain, itu artinya hidup ini sekarang hidupmu orientasinya dari dalam keluar. Engkau sudah menerima kasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hidupmu itu keluar menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolonganmu, yang membutuhkan pemberianmu. Ada sebuah perubahan sikap hati terhadap kepemilikan, terutama kepemilikan materi, hal-hal yang sifatnya materi. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, ada buah pertobatan. Buah pertobatannya hatinya tidak terikat dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sifatnya materi dan yang sementara. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan mengalir kepada orang lain
Itu buah pertobatan yang pertama itu, kepedulian. Makanya kalau orang bilang sudah bertobat, pelitnya minta ampun, rakusnya, serakahnya minta ampun. Saudara, mungkin dia sudah ikut upacara pertobatan. Ya, misalnya sudah dibaptis gitu ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bertobat ada perubahan hidup. Yang kedua ayat 13 sampai 14. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudara-saudara, menarik sekali kan? Setelah mereka bertobat, mereka dibaptis, mereka bertanya, apa yang harus aku perbuat? Ini indah sekali nih. Saya jarang sekali ketemu orang setelah dibaptis tanya, apa yang harus aku perbuat setelah baptis? Kadang-kadang sudah baptis, sudah merasa itu lulus, itu selesai. Padahal itu titik tolak perjalanan rohani kita selanjutnya. Setelah dibaptis apa? Apa yang harus aku perbuat? Kehidupan baru seperti apa yang harus aku jalani? Dan itu sesuai dengan konteks masing-masing. Bagi tadi yang prajurit bertanya, kita apa yang harus aku lakukan? Yohanes Pembaptis menjawab apa? Jangan memeras, jangan merampas. Sebab biasanya prajurit-prajurit kan punya punya kekuasaan kalau mau melakukannya di masa itu ya. Dan cukupkan dengan gajimu. Ini menarik sekali kan? Jadi jangan merampas. Kenapa orang merampas milik orang lain? Mengapa memeras orang lain? Karena merasa tidak cukup. Karena yang dia terima, yang dia miliki merasa tidak cukup. Karena merasa tidak cukup, punya jabatan, punya kekuasaan, akhirnya dia merampas yang bukan miliknya. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia akan belajar mencukupkan dari apa yang dia miliki. Dia bahkan dengan apa yang dia miliki, dia belajar berbagi bagi orang lain. Dia tidak akan cari jalan pintas supaya punya penghasilan melebihi dari penghasilannya. Tidak, makanya bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat, salah satu bentuk pertobatan tidak korupsi, tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain, tetapi bisa mencukupkan diri dari apa yang ada. Itu pun bisa bersyukur dan bahkan tetap belajar berbagi bagi orang lain. Ini buah pertobatan yang nyata sekali. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, peduli dengan orang lain, dan jaga hati, tidak merugikan orang lain, apalagi mencuri yang bukan miliknya, merampas yang bukan miliknya, tidak akan dilakukan. Karena profesi atau pekerjaan kita bagian dari misbah kita untuk mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan yang sudah menebus kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari jelas sekali, orang yang bertobat itu bukan sekedar setelah itu hanya doa terus, nyanyi rohani terus, ibadah terus, melayani. Wah, itu ciri-ciri orang bertobat. Tunggu dulu hidupnya sehari-hari gimana? Bagaimana kepeduliannya terhadap orang lain? Bagaimana dia bekerja? Apakah dia bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang penuh integritas, tetap memuliakan Tuhan dan memakai pekerjaannya untuk melayani Tuhan? Salah satunya tadi, peduli jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kalau hari ini Tuhan mempercayakan saudara sebuah pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan, memberi jabatan yang bagus di sebuah pekerjaan. Bersyukur kalau saudara juga diberkati Tuhan, usahamu, dagangmu, apa yang kau lakukan, itu Tuhan buat berhasil. Bersyukur, itu berkat Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Tetapi saudara tetap harus menghasilkan buah pertobatan dalam pekerjaan dan profesimu. Pakai pekerjaanmu, pakai profesi apapun yang saudara miliki saat ini, semua pekerjaan yang kau lakukan itu bagian dari memuliakan Tuhan, bagian dari proses hidupmu diubahkan oleh Tuhan.
semakin peduli, semakin mengasihi, dan jadi berkat bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami kepercayaan dengan banyak hal melalui talenta kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami. Tuhan sudah memberkati. Nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ketika kami ada kesulitan dalam pekerjaan, ketika kami ada kesulitan dalam usaha kami, Tuhan senantiasa menyediakan anugerah yang kami butuhkan supaya kami bisa keluar dari masalah itu. Dan akhirnya perjalanan hidup kami begitu banyak diwarnai catatan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan membela kami, bagaimana Tuhan memberkati kami. Biarlah kami selalu ingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Komitmen kami sebagai orang percaya adalah komitmen untuk selalu hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh di dalam pertobatan kami Tuhan. Bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami untuk tidak hanya mementingkan urusan sendiri, tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, belajar peduli, belajar empati dengan orang lain, belajar berbagi kepada orang lain, belajar untuk bisa jadi alat Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami. Bapa di surga, pakai kami dimanapun kami berada. Perlengkapi kami dengan segala hikmat, dengan segala kuasa kebenaran-Mu, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi yang baik. Melalui pekerjaan yang kami lakukan, melalui interaksi kami dengan banyak orang, akhirnya kami boleh jadi saksi Tuhan yang dilihat nyata oleh banyak orang. Melalui hidup kami, banyak orang akhirnya boleh mengenal Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja dengan profesi apapun. Biarlah melalui profesi mereka, mereka bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati aparat kepolisian maupun tentara, Tuhan berkati pegawai negeri, Tuhan memberkati guru, Tuhan memberkati pedagang-pedagang, Tuhan berkati driver, berkati profesi apapun yang dijalani anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, dan biarlah hidup mereka boleh mengalirkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang ditemuinya, orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang berurusan dengan pekerjaan mereka. Demikian juga anak-anak-Mu juga yang bekerja di pemerintahan, semuanya jadi berkat Tuhan. Di mana anak-anak-Mu hadir, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dengan segala kelimpahan anugerah-Mu, sehingga bisa menata kondisi ekonomi dengan baik. Situasi krisis dunia yang sedang melanda itu tidak menghalangi bangsa kami tetap bisa menata dirinya dengan baik. Jadikan berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk apapun yang saudara kerjakan hari ini, profesi apapun Tuhan bisa pakai untuk membawa kemuliaan dan jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau saudara membutuhkan dukungan doa karena saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam hidupmu, kesehatan, atau mungkin saudara ada masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau masalah apapun, dan saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan akan memberkati, memberi pertolongan, dan anugerah yang terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat
Beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.